Yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita ada di Efesus 1, masih di Efesus 1 ayat. Sekarang kita mau bahas satu ayat saja, ayat 6, Efesus 1 ayat 6, tentang Allah yang sangat mengasihi, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi, sangat-sangat mengasihi. Efesus pasal 1 ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, di dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara mau perhatikan Efesus pasal 1 ini, maka kita akan dapati peran Allah Tritunggal di sini. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti di ayat 13 dan 14 bicara soal dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sehingga ada orang yang bertanya begini, kalau saya percaya Tuhan Yesus tapi saya nggak percaya Tritunggal, kira-kira saya selamat enggak? Kalau ada orang percaya Tuhan Yesus tapi tidak percaya Bapa dan tidak percaya Roh Kudus, sama dengan tidak percaya Tuhan. Sama dengan orang percaya Bapa tapi tidak percaya Anak dan Roh Kudus, sama dengan tidak percaya Tuhan. Karena Allah orang Kristen itu satu, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi nggak bisa ada saya percaya Yesus aja, nggak bisa. Karena kalau di sini gini, Yesus itu jadi Allah Bapa mengasihi Tuhan Yesus, dan setelah itu orang yang percaya yang dikasihi Tuhan Yesus itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, kita mau lihat di sini ayat 6, sementara kita sudah renungkan dari ayat 1 sampai 6 waktu yang lalu, pada hari Minggu, yaitu tentang bagaimana di dalam Dia Allah telah memilih kita, di dalam Dia Allah telah menentukan kita menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Di dalam Dia Tuhan mengaruniakan berkat-berkat rohani di dalam surga. Hari ini saya tadi salaman dengan Glenn, lalu saya tanya, umur berapa? Dia bilang 17 tahun. Istilah para orang muda, bahkan manusia di dunia ini, kalau 17 tahun itu kan suka bilang sweet 17. Jadi tetap aja dengan Tuhan, karena Tuhan akan memberkati terus, ya. Soalnya waktu sekolah minggu saya nanya ke anak-anak, kamu kalau ke gereja kenapa? Itu yang Filipo, dia bilang, saya kalau ke gereja karena saya mau ketemu teman saya Selo. Kalau Selo juga begitu, Selo, kenapa kamu ke gereja? Saya ke gereja karena saya mau ketemu dengan teman saya Filipo. Tapi kalau Glenn lain, dia nggak tahu apa dia mewakili hatinya. Tapi ketika saya tanya, dia kebetulan yang pembawa acara waktu acara CG itu. Lalu saya tanya, kalau Kak Glenn kenapa ke gereja? Dan jawabannya itu membesarkan hati saya. Jadi pentasan Glenn hari ini 17 tahun ada di sini. Sangat-sangat ada ya anak muda yang pengen ke gereja karena alasan itu. Apa alasannya? Enggak usah. Jangan dibilang sini ya. Enggak. Tapi itu membesarkan hati saya, Glenn. Saya jadi berpikir begini, berarti saya harus mengajar Alkitab dengan benar. Saya harus mengajar Alkitab dengan hati yang di bawah, ya. Karena ternyata ada anak-anak kita yang berharap seperti itu, ya. Jadi Tuhan berkati, Glenn. Mari kita balik ke ayat 6 dari Efesus pasal 1 ini. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Kasih karunia-Nya yang mulia. Kasih karunia yang mulia, yang kasih yang mulia itu dikaruniakan kepada kita. Sesuatu, saudara bisa bayangkan mulia enggak ya? Saya selalu berpikir tentang satu cahaya yang sangat terang, tapi tidak menyilaukan, di banyak tempat yang berkilau, yang tinggi sekali, putih bersih, yang kalau saya pandang dari jauh itu hati saya menjadi tenang. Sesuatu yang di jauh sekali di sana tapi indah sekali.
Saya adalah orang yang suka sekali menghayal. Saya suka menghayal. Jadi saya suka menghayal. Kalau saya susah tidur, saya mulai berdoa satu-satu. Saya berdoa satu-satu. Jumat saya doakan satu-satu. Tapi sesudah itu saya mulai menghayal nanti jemaat akan seperti ini. Ada di satu tempat yang bagus sekali, di gereja ini yang bagus sekali, ada cahaya dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu saya membayangkan mulia. Tetapi yang Alkitab katakan, kita tidak dapat membayangkan kemuliaan Tuhan. Karena pun kalau kita sampai di tempat yang mulia itu, saya tidak yakin kita akan mengenal Tuhan dengan tepat seperti Tuhan itu sendiri. Terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Saudara ngerti kan tuh kasih karunia atau anugerah itu? Anugerah itu kan pemberian cuma-cuma kepada orang yang tidak layak. Jadi bayangkan kalau orang tidak layak lalu diberikan sesuatu yang sangat besar, sangat berharga, kira-kira dia mau bilang apa ya? Kalau nggak tahu ya, kalau sekarang masih ada nggak itu hadiah dikasih apa, barang emas gitu ya, emas. Saya ingat kalau di kampung saya, kalau ada yang mau menikah itu selain bawa cincin emas, bawa tempat tidur dari kayu jati, terus ada kelambunya. Itu kalau melamar gitu, dibawa seperti itu. Nggak tahu ya kalau sekarang itu emas itu kan suka dibilang logam mulia ya. Saya ada orang yang ngasih cincin, cuma saya malu pakai. Itu bukan kuning tapi putih, emas putih. Jadi saya takut nanti orang bilang, besi putih juga dipakai-pakai. Jadi saya mendingan gak usah pakai. Coba kalau dia kasih kuning kan, saya bisa goyang-goyang begini. Ya, cuma karena putih, saya nggak jadi pakai. Ada nggak di pikiran saudara ketika dibilang kasih yang mulia itu diberikan kepada yang tidak layak? Coba saudara perhatikan di kita, di jemaat atau di mana saja, orang yang menikah itu. Orang yang menikah, akhirnya kita akan lihat, iya memang mereka cocok. Mereka cocok, bapak ini dan ibu ini dan bapak ini cocok. Selalu seperti itu ya. Selalu akhirnya nanti lama-lama kita lihat muka mereka mirip lama-lama. Iya ya, kayak mirip gitu. Nggak tahu ya. Kenapa saya tuh nggak cocok dengan Lady Diane, pokoknya kan nggak nyambung ya, jauh, ya kan? Atau kenapa ya? Kenapa saya harus dengan Sofia Levita gitu loh, bukan Sofia Lacuba? Kenapa mesti gitu ya? Itu kan yang Tuhan kasih kan? Makanya kalau mau ganti dengan yang lain jadi rusak gitu pemandangan gitu. Karena cuma itu. Coba saudara perhatikan. Karena selalu cocok, tapi kasih karunia bukan seperti itu, nggak cocok. Dari apa itu namanya? Ini kalau cerita dongeng-dongeng ya, Cinderella, dari pangeran menikah dengan tukang sapu di bawah sana. Tapi itu masih ada rasa cinta sampai turun seperti itu. Kalau ini kasih yang mulia itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Saya tidak layak menerima. Jadi bayangkan kalau kita dikasih uang atau dikasih sesuatu yang banyak lalu kita bilang nggak layak saya terima ini. Pak, bukan buat saya kali. Bukan buat saya kali, Pak. Buat orang lain aja. Kalau kita terima begitu banyak, kita akan, apakah ada di hati kita, saya nggak layak terima ini. Saya tidak layak terima ini. Kenapa? Saya tidak cukup baik untuk menerima ini. Apalagi kalau kita lihat-lihat di YouTube atau di mana ada orang yang cuma minta air putih lalu diberi uang banyak. Lalu orang bilang, saya cuma ngasih air putih. Saya tidak layak untuk terima seperti ini. Tetapi orang Kristen kadangkala lupa. Sebenarnya dia adalah orang yang tidak layak, sehingga akhirnya Tuhan memberikan sesuatu padanya. Sebenarnya tidak layak, supaya tidak ada orang yang bisa berdiri dan membanggakan apa yang Tuhan berikan padanya. Begitu banyak orang yang bangga dengan anugerah, begitu banyak orang yang bangga dengan berkat yang dia terima dari Tuhan. Banyak sekali orang yang bangga sekali dengan berkat yang diterima dari Tuhan. Oh terima kasih, kalau Ibu Yosi selalu kalau di doa pagi kami, doanya selalu terima kasih Tuhan untuk air yang selalu mengalir. Saya kalau dia doa, masih air juga doanya ini. Apa kek gitu kan, ganti, tapi enggak, itu aja udah syukur banget ya. Kami lagi berdoa supaya nanti sampai kalau Pak Bit datang, jangan sampai air mati.
Ya, jadi dia selalu berdoa, Tuhan terima kasih untuk air yang selalu mengalir. Untuk air mengalir aja kita sudah terima kasih kan. Ini yang dimaksud di sini adalah orang Efesus adalah orang yang tidak punya Allah. Mereka bukan orang yang mengenal Allah, sehingga mereka tidak layak dikasihi sebenarnya. Karena Tuhan Yesus pernah katakan kepada seorang ibu, tidak layak bagi anjing-anjing terima roti dari Tuhan. Tidak layak bagi orang kafir untuk mengucapkan kata Allah. Sedangkan orang Israel pun tidak boleh mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Apalagi bukan orang Israel. Orang Efesus ini kafir sama sekali. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana dikasihi. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana dikasihi karena mereka cuma menghormati dewa dan dewi. Mereka mengasihi dewa dan dewi, tapi dewa-dewi itu tidak mengasihi mereka. Mereka tidak pernah merasakan dikasihi. Tidak pernah. Mereka hanya melakukan sesuatu supaya mereka dikasihi. Tetapi Paulus bilang kepada mereka yang percaya, karena kehendak Allah, kasih karunia-Nya yang mulia itu diperuntukkan bagimu. Engkau yang tidak layak. Setiap saat kalau saya berdoa kepada Tuhan, kalau saya lagi sendiri, saya berdoa di ruangan saya dan saya merasa kalau Tuhan ada di sini, saya suka bilang dalam hati, Tuhan, apa pantas Engkau ada di sini bersama dengan hamba-Mu? Apa pantas Tuhan hamba-Mu minta sesuatu padamu? Karena sangat-sangat tidak layak. Saya merasa terlalu kecil untuk bicara minta sesuatu kepada Tuhan. Saudara, saya sangat-sangat merasa kecil kalau saya mau bicara dengan Tuhan. Kalau pagi Ibu Yesi suka bilang ke saya, gantian berdoa. Karena dia yang berdoa tuh keluarga, sekarang gantian. Kamu berdoa yang keluarga itu. Nah, saya kadang-kala suka lupa. Tapi saya ingat wajahnya, tapi lupa namanya. Nah, itu Pak Michael, saya selalu bilang Pak Luki. Kalau Pak, nah ini lagi lupa kan akhirnya ini. Pak Maxi. Pak Maxi. Siapa? Oh iya. Mungkin karena sudah 62 kali. Jadi Glenn kalau udah 62 kayak begini nih. Mau sebut nama tapi nah, Ibu Maria sama Ibu, nah lupa lagi kan satu. Yang apa? Sekali bilang, mana bestinya? Suka lupa. Suka gitu. Gak lupa. Ya kan? Karena kadang-kala bilang, Tuhan tidak layak memanggil namamu, kadang-kala hamba merasa tidak layak untuk bilang begini, Tuhan tolong Tuhan, tolong hambamu, tolong anak-anakmu. Mungkin nanti Tuhan bilang begini, saya suka merasa kalau Tuhan bilang begini, kenapa? Kalau saya tanya kenapa kamu minta tolong, kenapa? Ada banyak sekali kata tidak bisa keluar dari hati saya ketika bilang Tuhan tolong. Nanti kalau saya lihat di status atau di apa ada yang sakit, saya cuma bilang Tuhan sembuhkan Tuhan. Pendek sekali. Karena nanti kalau Tuhan tanya, kalau saya nggak sembuhkan kamu mau apa? Kalau saya nggak berkati kamu mau apa? Kamu tuh siapa minta kepada saya? Karena kita selalu bangga mendengar begini. Kita adalah anak Tuhan. Kita harus minta pada Tuhan. Benar satu segi itu. Tetapi bagusnya punya hati seperti apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Anugerah Tuhan yang besar itu, yang mulia itu diberikan padamu. Anugerah yang besar. Saudara bayangkan tuh anugerah yang besar. Air dari danau sana dipompa sampai ke rumah, sampai ke leding-leding yang kecil. Anugerah yang besar itu dari sorga sana lalu turun ke dunia yang kecil ini dan datang juga kepada setiap orang yang kecil di bawah sini. Anugerah itu dari kekekalan. Dibilang di sini anugerah itu dari kekal, ditentukan, ditentukan dari kekekalan. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Kasih Tuhan itu besarnya sebelum dunia dijadikan, sampai nanti dunia selesai, kasih Allah besar seperti itu. Lalu bayangkan kita menerima kasih Allah sebesar itu. Saudara bayangkan ini listrik ini berapa watt ini, boleh menyala seperti ini, tapi kalau dia dari sumbernya meledak ini. Tapi diatur sedemikian rupa sampai bohlam yang kecil itu bisa bersinar.
Kasih Allah yang sangat luas itu, kalau saudara berdiri dan lihat dari ujung sana sampai ujung sana, belum seperti itu kasih Allah. Masih lebih besar lagi di segala zaman. Dan kasih itu yang mulia itu datang pada kita. Datang kepada orang-orang di Efesus, orang-orang kafir. Dia mengasihi kita. Itu Paulus bilang kepada jemaat di Efesus. Kasih yang besar itu datang padamu. Dia harus dipuji karena kasih yang mulia itu dikaruniakan kepadamu. Bayangkan kalau kita langsung terima dari Allah itu kasih yang besar itu. Kita mau tampung di mana? Mana tempat untuk menampung kasih Allah itu? Bukankah kita jarang sekali berpikir tentang itu? Kasih Allah yang besar itu mengalir dalam saya. Saya mau tampung pakai apa? Bagaimana bisa saya menanggung kasih Allah itu? Bagaimana bisa saya menerima kasih Allah yang mulia itu? Saya mau taruh di mana kasih Allah itu? Saya sudah bilang pada waktu ibadah keputrian, kalaupun kita berjalan dari ujung hidup kita sampai ujung hidup yang lain, kasih karunia itu tetap ada. Hari ini saya mau bilang pada saudara, dikatakan di Efesus ini, dari kekekalan kasih Allah itu datang kepada kita sekarang di sini. Setiap kita kasih itu ada. Kasih yang mulia yang tidak berubah. Jadi begini, bukan karena dia berada di dalam saya maka kasih Allah itu hanya sesuai dengan yang ada pada saya. Tidak. Kasih Allah itu tidak berubah. Jadi bukan karena porsinya saya seperti ini maka kasih Allah itu cuma sini. Tidak, kasih Allah itu melimpah. Karena kasih Allah itu dari kekekalan. Kalau kita taruh air di gelas cuma sampai segitu, oh kasih Allah cuma diukur penuh di gelas itu. Tidak. Masih ada di Allah kasih itu dan akan terus mengalir. Kasih Allah itu tidak pernah berhenti karena dari kekekalan dia datang pada manusia, kepada orang di Efesus yang adalah orang-orang yang tidak punya Allah. Bukan orang-orang yang punya Allah, tetapi orang-orang yang harusnya mati, binasa. Di Fatsal 2 nanti dia bilang, kamu dahulu sudah mati, tapi Allah membangkitkan kamu. Kasih itu. Bayangkan kalau kita lihat ke atas, di bintang-bintang itu, dan kalau kita bisa membayangkan, kita tutup mata dan kita membayangkan ada sesuatu yang datang seperti sinar datang pada kita di sini, dan dia penuhi kita dengan sinar itu. Kita tidak sendirian. Kalau kita diam sejenak dan berpikir, Allah mengasihi saya, seperti sinar itu datang kepada saya, penuhi seluruh hidup saya, sampai di pori-pori yang paling kecil dipenuhi oleh kasih itu. Di ayat 13 dan 14 bilang, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak ada bagian dalam tubuh kita yang tidak dipenuhi oleh kasih Allah itu, karena kasih Allah memenuhi semua. Tidak ada bagian dalam hidup kita yang tidak dikasih Tuhan. Coba saudara cek dalam hidup saudara, bagian mana yang tidak ada Allah? Bagian mana yang tidak dikasih oleh Allah? Semua dikasih oleh Allah. Tidak ada bagian yang tidak dikasih oleh Allah. Sehingga dibilang di sini, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia. Jadi begini, yang besar sekali kasih Allah itu bisa datang pada kita karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, Allah mengasihi Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengasihi kita. Allah mengasihi Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus mengasihi kita. Sehingga kita harus ingat seperti, kalau bukan Tuhan yang menyalurkan kasih-Nya kepada kita, maka kita adalah orang-orang yang di Efesus Fatsal 2 bilang mati. Dari kekekalan kasih yang besar itu, kasih itu datang. Saya mesti ulang-ulang ini supaya saudara ingat ini. Semoga untuk khotbah malam ini saudara ingat itu saja. Yaitu Allah kita dari kekekalan, Dia mengasihi kita. Sehingga kita tidak bisa lepas, karena hidup kita cuma sementara di dunia ini. Satu waktu kita akan pergi dalam kekekalan, dan di situ kasih Allah itu berasal. Kita tidak terus di sini. Kita tidak terus di sini. Jadi apapun yang ada di sini kita cuma bisa bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, kadang-kala saya juga berpikir, layak nggak saya Tuhan? Layak nggak saya mau bilang sesuatu kepada Tuhan? Kalau saya sudah duduk dan mulai mengetik, atau saya melakukan sesuatu, saya sudah baca Alkitab, saya lihat tuh Alkitab, luar biasa Tuhan.
Dari surga engkau berfirman, dan saya pegang sekarang firman itu secara tertulis di sini. Saya pegang firman ini. Bukan main Tuhan. Bagaimana cara engkau menyampaikan ini kepada nabi-nabimu, kepada orang-orang percaya, dan sekarang saya baca ini. Saya baca di sini Tuhan. Kasih yang luar biasa. Kalau ada orang yang tidak cinta dengan firman Tuhan, tidak cinta dengan Tuhan Yesus, mungkin sudah keterlaluan. Karena dari yang besar sekali dia beri kita. Dan saudara bayangkan bagaimana mau habis itu kasih Allah. Ada di kekekalan. Kita berjalan seumur hidup kita. Bahkan kita belum sampai di tempat di mana kita tiba nanti. Kasih sudah menunggu di sana. Kasih ada di sana. Kita mau mundur jauh ke belakang. Kasih itu ada di sana. Kita mau ke kanan, kita mau ke kiri, mau ke atas, ke bawah. Alkitab bilang terlalu lebar dan dalam kasih Allah itu. Karena tidak dapat diukur, karena dia dalam kekekalan. Di kekekalan. Di dalam dia yang dikasihinya. Jadi Bapa mengasihi anak dan anak mengasihi kita. Limpah sekali ya. Saya mau bilang lagi, dari kekekalan kasih Allah kepada kita, tidak ada bagian dalam hidup kita yang tidak dikasihi Allah. Bagian yang tersembunyi yang kita tidak pernah lihat sekalipun, kasih Allah ada di situ. Bahkan di hidup kita yang belum kita tahu ke depannya seperti apa, ada kasih Allah di sana. Ada kasih Allah yang mulia di sana. Karena anak saya mau menikah, jadi kami mulai berpikir tentang pertunangan dan seterusnya. Jadi mereka selalu bilang itu, Pak nanti begini, Pak modelnya acaranya bagaimana? Menurut Papa bagaimana? Karena mereka tahu saya suka sekali ngatur. Nanti bikin begini, ya begini. Dan mereka berpikir begitu, tapi saya lagi mikir begini, kok anak saya mau menikah ya? Ya kalau anak saya yang laki-laki, ya dia mesti menikah ya. Bertanggung jawab. Tapi ini ada anak saya yang perempuan kan, anak yang cewek ini. Kalau di waktu dulu dia bilang gini ke saya, Pak, kira-kira kalau saya pacaran gimana? Saya bilang lulus SMA. Waktu SMA belum boleh, lulus dulu, ranking 1 terus dulu. Wah, gitu. Setelah lulus SMA, sudah mulai kuliah semester 4. Kalau semester 1, 2 itu masih sibuk kamu. Semester 4. Semester 4 jangan dulu pikir pacaran, lulus dulu skripsi. Sudah lulus, sudah kerja, sampai sudah di sini ditanya, "Bagaimana, Pak?" Mau bilang boleh? Enggak boleh. Saya bilang ke Ibu Yosi, saya sedang merasa seperti kupu-kupu kecil saya lagi terbang, lalu ada orang mau coba ambil dia dari atas bunga. Saya jangan, kalau boleh jangan. Tapi nggak bisa ya. Jadi saya lagi membayangkan kupu-kupu lagi terbang. Saya kalau dari pastori suka lihat kupu-kupu terbang, saya suka di situ. Dari dulu saya suka sekali ya, satu kupu-kupu ini. Dia terbang-terbang lalu saya lihat dia. Saya bilang kayak anak-anak perempuan dari para bapak. Ini bukan cuma saya ini ya, semua bapak begitu. Kecuali Om Hengki masih enak, anaknya semua laki-laki. Tapi ada yang anaknya 2 perempuan loh. Di Jakarta lagi Pak Om Hengki. Susah itu kan. Gimana ya. Padahal saya lagi bilang begini ke jemaat. Apa ibu tahu? Kasih Allah yang mulia itu melingkupi bahkan sebelum kita tiba di sana. Tapi kalau sudah mulai berpikir, saya mulai pikir, bisa nggak ya mereka ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Padahal di kepala ini tahu sekali. Teorinya tahu sekali, kasih Allah yang besar itu sebelum kita tiba di ujung sana, ada kasih Allah di sana. Bahkan dia bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Sebelum engkau tiba di satu tempat, saya sudah ada di sana. Tetapi kalau kita mulai membayangkan orang yang kita kasihi mau pergi, kita mulai bayang, bagaimana? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Akhirnya saya mulai melihat, oh iya, seperti Bapa ketika dia menyerahkan anaknya mati di kayu salib. Bayangkan dia lihat dari atas ketika anaknya turun ke rahim Maria, dan waktu Maria berjalan bersama Yusuf ke Bethlehem,
di perjalanan yang sangat sulit itu, anaknya ada di dalam rahim Maria, lalu lahir di kandang binatang. Dia lihat dari sorga, para malaikat ada di sekitar dia, dan lihat anaknya lahir di sana. Lalu ketika anaknya hidup tidak punya tempat meletakkan kepala, sampai mati di kayu salib, semuanya dia lihat dari sorga. Apakah dia merasa mendingan jangan? Kalau anak saya yang kekasih, bagusnya jangan seperti itu. Tetapi tidak, kasih itu menyerahkan apa yang dia punya. Dan itu yang dibilang di sini, kasih yang kekal itu, yang mulia itu di dalam anaknya. Jadi setiap orang yang punya Yesus pasti punya kasih itu. Ada beberapa saat akan berpikir, bisa nggak ya? Tetapi setelah itu kita akan tahu, enggak, pasti bisa. Kenapa? Karena kasih dari kekekalan itu melingkupi seluruh hidup kita. Sehingga kadangkala ketika kita berpikir, bisa nggak ya? Kita pasti akan ingat kembali, tidak mungkin tidak bisa. Karena ada Tuhan yang mengasihi sejak dari kekekalan. Mari kita berdoa.